Assalamualaikum, hai semua. Bertemu lagi di channel YouTube Antanabe. Hari ini aku mau buat wingko babat. Mau tahu resep dan cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Pertama-tama siapkan 1,5 buah kelapa. Kelapa yang dipakai adalah kelapa yang nggak terlalu tua ya teman-teman, dan juga nggak terlalu muda. Kemudian kelapa ini dipotong dan juga dikupas kulit arinya dengan menggunakan parutan keju. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini yang sudah selesai aku kupas dan aku cuci. Kemudian kelapa ini aku parut ya teman-teman. Hasil parutannya seperti ini. Parutannya parutan yang halus ya teman-teman, bukan parutan yang memanjang atau yang biasa disebut dengan parutan serunggat. Kemudian masukkan parutan kelapa ke dalam baskom yang berukuran sedang ya teman-teman. Lalu tambahkan 250 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk rata dengan menggunakan centong atau spatula. Lanjut, aku mengaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tanganku udah aku cuci. Diaduk-aduk sambil diremes-remes ya antara gula dan kelapa agar gula cepat larut. Sebaiknya gunakan gula pasir dengan butiran halus agar gula lebih cepat larut. Jika gula sudah larut atau halus, biasanya parutan kelapa akan lebih basah atau menggumpal ya teman-teman. Lalu masukkan 250 gram tepung ketan. Tepung ketannya dimasukkan 2 tahap ya teman-teman, jadi nggak langsung sekaligus. Setelah diaduk, diuleni dan rata, maka masukkan lagi sisa tepung ketannya. Lanjut diuleni lagi sambil diremes-remes ya teman-teman. Proses menguleni ini agak lama agar gula, tepung, dan juga parutan kelapa bercampur rata. Kemudian tambahkan setengah gelas atau setara dengan 100 ml air putih. Lalu diaduk-aduk sampai air dan adonan bercampur rata ya teman-teman. Setelah air tercampur rata dengan adonan, maka kita tutup dengan menggunakan serbet. Kemudian diamkan selama 1 atau 2 jam ya. Setelah 2 jam, buka serbet dan bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama banyak ya teman-teman. Nggak usah ditimbang, dikira-kira aja. Lanjut, nyalakan kompor dengan api kecil, kemudian beri alas seng atau bisa juga saringan dandang yang udah nggak terpakai. Lalu panaskan teflon dengan diameter 22 cm. Untuk hasil yang lebih tebal bisa gunakan ukuran 20 cm. Kemudian olesi teflon dengan margarin. Lalu taburi dengan wijen putih secukupnya. Kemudian masukkan adonan ke dalam teflon dan ratakan adonan sampai memenuhi teflon ya teman-teman. Adonan dibentuk bulat sesuai dengan ukuran teflon. Diratakan sambil ditekan-tekan, dirapikan bentuknya ya teman-teman agar bulat, simetris, dan cantik. Setelah itu ditutup dengan menggunakan tutupan panci atau di sini aku menggunakan loyang pizza ya teman-teman. Setelah beberapa menit, buka tutupan dan periksa bagian bawah apakah sudah berwarna kecoklatan atau belum. Ini sudah berwarna kecoklatan ya teman-teman, jadi akan aku balik. Caranya seperti ini. Iya, jadi diputar. Lalu teflonnya diberi margarin lagi dan juga wijen secukupnya. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam teflon dengan cara seperti ini. Lalu ditekan-tekan lagi dengan spatula. Dirapikan lagi bentuk bagian pinggirnya ya teman-teman. Dan biarkan selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, tutup dengan tutupannya. Kemudian dibalik lagi. Kemudian masukkan kembali ke dalam teflon. Untuk memanggang wingko, gunakan api yang kecil ya teman-teman, jangan api yang sedang karena nanti akan cepat gosong tapi mentah di bagian dalam. Setelah beberapa menit, wingko sudah matang dan pindahkan dari teflon. Lalu ulangi proses yang sama sampai semua adonan habis ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya wingko babat plus wijen. Wingko ini enak teman-teman, rasanya legit, manis, gurih, wangi.
dan juga awet empuknya. Bahkan besoknya lagi pun masih tetap empuk. Enak banget loh. Yuk dicoba. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.